Dari istri tercinta menjadi janda yang dihujat satu kampung. Namaku Sari. Aku seorang perempuan biasa. Dulu aku istri dari seorang pegawai negeri yang sangat aku cintai. Namanya Andi. Kami menikah dengan sederhana. Hidup pas-pasan, tapi bahagia. Kami dikaruniai seorang putri bernama Nisa. Usianya baru 5 tahun saat semua itu terjadi. Aku masih ingat, pagi itu suamiku berangkat kerja seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, mengecup pipinya sebelum dia pergi. Tak pernah terbayangkan, itu adalah kecupan terakhir. Siang harinya, telepon berdering. Suara di seberang sana memberitahuku, suamiku mengalami kecelakaan. Sebuah truk remblong menghantam mobil dinas yang ditumpanginya. Suamiku meninggal di tempat. Dunia seolah runtuh. Aku histeris, menangis sejadi-jadinya. Aku tak tahu bagaimana melanjutkan hidup, tapi aku harus kuat demi Nisa. Hari-hari setelah pemakaman, aku masih dalam duka mendalam. Tapi duka itu belum seberapa dibanding badai yang datang kemudian. Awalnya, semua tetangga datang melayat, memberi simpati, tapi tak lama, bisik-bisik mulai terdengar. Aduh, Sari masih muda, udah janda, hati-hati ya. Suami-suami kita bisa diincar. Aku dengar suaminya nggak sempat tinggalkan banyak harta. Gimana ya dia hidup nanti? Aku pura-pura tak dengar. Aku fokus merawat Nisa, mencoba mencari pekerjaan sampingan. Aku menjahit di rumah, menerima pesanan kecil-kecilan. Suatu hari, seorang bapak tetangga sebelah datang menawarkan bantuan. Dia bilang, kalau butuh apa-apa, jangan sungkan. Aku berterima kasih, menganggap itu sebagai kebaikan sesama. Tapi 2 hari kemudian, kabar sudah menyebar. Katanya, aku mulai menggoda bapak itu. Istrinya marah besar, datang ke rumahku sambil membawa ibu-ibu lain. Mereka menghardik aku di depan rumah. Janda kok nggak tahu diri. Baru berapa hari suami mati, udah cari laki-laki. Aku terpukul. Aku hanya menangis, memeluk Nisa yang ketakutan. Setelah kejadian itu, hidupku makin berat. Anak-anak tetangga dilarang bermain dengan Nisa. Di warung, aku sering dijauhi. Jika aku ke pengajian, tatapan sinis menembus dada. Lebih parah lagi, mertua mulai menyalahkanku. Mereka menuduh aku penyebab kelelahan suami hingga kecelakaan terjadi. Mereka menuntut agar aku menyerahkan semua peninggalan suami, termasuk rumah yang selama ini kutempati. Aku coba bertahan. Aku tunjukkan surat kepemilikan yang atas nama kami berdua. Tapi mereka tak peduli. Suatu malam, rumahku dilempari batu. Ada pesan di kertas yang dilemparkan, "Pergi kau, perempuan tak tahu malu." Aku melapor ke ketua RT, tapi dia hanya berkata, "Sari, mungkin memang lebih baik kamu pindah saja demi kebaikan bersama." Hati siapa yang tak hancur? Rumah yang kubangun bersama suami, kini aku dipaksa pergi. Aku tidak punya banyak pilihan. Aku putuskan menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Aku bawa Nisa pergi. Dengan uang tabungan seadanya, aku bertahan. Di tempat baru, hidupku tak langsung membaik. Saat orang tahu aku janda, sikap mereka berubah. Pemilik kontrakan mulai sering datang dengan dalih mengecek rumah. Matanya liar memandangku. Aku mulai takut. Aku bekerja serabutan, menjahit, jadi asisten rumah tangga. Apa saja kulakukan, tapi kemiskinan makin mencengkeram. Pernah 3 hari, aku dan Nisa hanya makan nasi dengan garam. Puncaknya, Nisa sakit, demam tinggi, batuk parah. Aku bawa dia ke puskesmas. Tapi saat melihat KTP-ku berstatus janda, perawat berkata lirih, "Ibu bisa bayar kan? Soalnya banyak janda yang suka nggak bayar." Aku menahan tangis. Aku keluarkan uang terakhir yang kupunya demi anakku. Di malam-malam panjang, aku sering terjaga, menangis dalam diam. Rasanya dunia tak adil. Dulu aku istri yang setia. Aku tak pernah berselingkuh, tak pernah membuat masalah. Kenapa kini aku dihina
hanya karena status. Nisa sering bertanya, "Bu, kenapa kita pindah? Kenapa aku nggak boleh main sama teman-temanku? Aku hanya bisa memeluknya erat." "Nisa sayang, dunia ini kadang kejam, tapi kita harus kuat." Aku mencoba bangkit. Aku bergabung dengan komunitas perempuan kepala keluarga. Di sana, aku temukan banyak kisah serupa. Ada yang lebih tragis dariku. Ada yang diusir dari kampung. Ada yang dipukuli mertua. Ada yang bahkan dipaksa menikah lagi demi menjaga nama baik. Dari situ aku sadar, di negeri ini, menjadi janda bukan sekadar kehilangan pasangan, tapi kehilangan martabat di mata masyarakat. Stigma itu begitu kuat. Janda dianggap ancaman, dianggap murahan, dianggap penggoda. Padahal kami hanya ingin hidup layak. Kami juga manusia, punya harga diri, punya perasaan. Kini, aku perlahan bangkit. Aku punya usaha kecil, menjahit di rumah kontrakan. Nisa mulai sekolah lagi. Tapi luka batin itu tak mudah hilang. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa, semoga suatu hari nanti, dunia ini lebih adil. Semoga perempuan tak lagi dihakimi karena status. Semoga anakku bisa tumbuh tanpa harus memikul beban stigma yang aku alami. Aku tahu, mungkin harapan itu masih jauh, tapi aku akan terus berjuang untuk Nisa, untuk diriku sendiri, untuk semua janda yang pernah dipaksa tunduk oleh kejamnya dunia.